Salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bighairi siwak. Satu kali salat dengan bersiwak lebih utama dari 70 salat tanpa siwak. Di dalam kitab Al-Majmu' An-Nawawi mengatakan disunnatkan untuk mengenakan 2 lembar kain pada bahunya. Apabila tidak ada, hendaklah menempatkan tali di situ agar tidak kosong, Jasiden. Dan makruh tidak memperdulikan hal itu, sama makruhnya dengan membiarkan kepala dalam keadaan terbuka. Kita ke masjid tapi kada berkopiah, itu makruh. Nah, naik ke masjid bejambul aja makruh Jasiden. Nah, kecuali orang nang memang wajib kada berkopiah, nang kaya orang beihram. Sayyidin ini beihram ambil mikot, maka kada boleh berkopiah. Bila berkopiah melanggar aturan ngarannya, menutup kepala ketika berihram. Munnya kita nih beihram kada napa-napa, artinya kada ada ujur jo, masuk ke masjid pasanglah kopiah supaya rapi, supaya bagus. Lawan rambut simpun bila berkopiah tuh, apalagi rambut panjang. Munnya kada berkopiah kena sujud rambut lah gugur menutupi muha. Rambut panjang misalnya buat di kopiah simpon jadinya bagus kayak itu. Guru kami Ibnu Hajar mengatakan memakai sorban dan bersiwak adalah disunnatkan walaupun sesudah masuk ke dalam sholat, apabila hal itu memungkinkan dengan sedikit gerakan. Sampai kayak itu tuh disunahkan lah. Misal nih pian sembahyang berhadapan lawan dadayan atau di higa sini ada dadayan, di dadayan tuh ada selendang, sedangkan pian nih sembahyang kada berselendang. Allahu Akbar. Di higa nih dadayan, sampai jar Ibnu Hajar tetap disunnahkan mengambil selendang nang di dadayan yang memungkinkan dengan gerakan nang sedikit. Oh, parak aja ambil juhud sambil berdiam hanya anda ke bahu selendang, sampai kayak itu disunnahkan Jasiden. Sorbannya jauh bener, sembahyang di masjid, sorbannya di rumah, kejauhan ngarannya, ada usah diambil lagi. Ibnu Najjar meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun law ya'lamun nasu ma fihinna ma ukhidna illa bisahmatin hirsan ala ma fihinna minal khairi wal barakah. At-ta'dhinu bis salah wat-tahjiru bil jamaah was-salatu fi awwalis sufuf." Ada 3 hal yang sekiranya diketahui oleh umat manusia tentang kebaikan dan keberkahan yang terkandung di dalamnya, niscaya mereka tidak akan dapat memperolehnya kecuali dengan cara undian. Ada 3 jar Nabi nang apabila manusia ini seandainya tahu apa yang terkandung di dalamnya, itu pasti berabut hendak menggawi nang 3 ini tadi. Pasti berabut Jasiden. Sampai ibaratnya tuh ibarat harus mendapatkannya dengan cara beundian. Nah, seperti itu. Yaitu menyerukan azan untuk sholat. Nah, jakanya orang tahu tuh pahala azan bisa begecak hendak azan. Kadang nang kaum aja di palar pasti begecak. Bila kadang-kadang giliran beundi, aku esok pulang azan. Aku esoknya mun belum dapat hari ini, aku esok pulang. Saking ganalnya pahala adzan. Namun karena kita ini keterbatasan penglihatan dengan pahala, akhirnya kan kita kadang melihat pahala tuh gaib. Ujar pahalanya kayak ini aja, nah, kita kadang melihat. Coba aja ke duit bentuknya tuh berabut tak. Siapa nakun adzan dapat duit 100 miliar, dalasan batimpasan hendak adzan karena duitnya melihat. Tapi padahal kan aja pahala. Bila adzan tuh pahalanya misalnya berapa ratus ribu kebaikan, biasa kada melihat bang lawan pahala. Jadi rasa kayak apa kayak itu nah.
Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, datang sejak awal untuk menghadiri sholat berjamaah. Datang lebih awal untuk menghadiri sholat berjamaah. Ya nang kada mau tinggal kada mau tinggal takbiratul ihram imam. Artinya imam mengangkat takbir, kita langsung menyusul mengangkat takbir, kada sampai ketinggalan kayak itu. Jakainya tahu tuh laka-lakas tuh hendak tulak berjamaah. Yang ketiga, dan mendapatkan sop yang pertama. Jikalau orang tahu padilatnya, pasti sembahyang tuh kada mau di belakang. Pasti berdahulu mengambil ke sap yang di muka. Itu pasti sudah. Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dengan sanad mauquf. Ia mengatakan, apabila ada seorang laki-laki berada di suatu daerah lalu ia menyerukan iqamat, maka ada dua malaikat yang melakukan sholat di belakangnya. Nah, jadi mun kita tuh kamat tebelujur sorangan, ada malaikat di belakang. Apabila ia menyerukan azan dan iqamat, maka akan ada para malaikat yang melakukan sholat di belakangnya dengan jumlah yang tidak dapat dilihat ujung kanan dan kirinya karena terlalu banyak maksudnya. Nah, mereka melakukan rukuk bersamaan dengan rukuk laki-laki itu, mereka bersujud bersamaan dengan sujudnya, dan mereka mengucapkan amin terhadap doa-doa laki-laki tersebut. Jadi bila di kampung tuh ada azan, ada qomat, maka malaikat tuh datangan. Malaikat datangan untuk mengumpati, artinya mengumpati sembahyang kita tuh. Kiri kanan kada kau dilihat lagi saking banyaknya hitungannya malaikat yang datang. Itu karena adanya azan dan qomat. Namunnya kita qomat aja dua malaikat yang hadir. Dua malaikat aja. Al-Imam Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan hadis Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran thumma sallallahu li alwasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min 'ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala li alwasilah halat lahu syafa'ah." Apabila kalian mendengar seruan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya. Bila orang azan kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya Allahu Akbar, Allahu Akbar juga. Nah, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka jawabannya la haula wala quwata illa billah. Sama qomat gitu juga, apa yang dibaca oleh si muadzin, nah kita jawab kayak itu juga, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dan pada kalimat qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah jawabannya anu shadaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Jadi jar Nabi bila ikam dengar orang azan sahuti juga nang kayak apa orang azan tuh. Kemudian bersalawatlah kepadaku. Nah, imbah tuntong orang azan baca salawat kepada Nabi. Sebab orang yang bersalawat kepada aku satu salawat, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat Allah itu berbentuk rahmat. Lalu mohonkanlah wasilah untukku, karena sesungguhnya wasilah itu adalah suatu tempat di surga yang tidak diperuntukkan kecuali hanya bagi salah satu dari hamba-hamba Allah. Aku berharap kiranya akulah yang memperolehnya, maka siapa yang memohonkan wasilah itu untukku, maka ia berhak memperoleh syafaatku. Jar Nabi. Yang doa kita rajin tuntung adzan tah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah. Ati Muhammadanil wasilah. Ada kalau wasilah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
Nah itu doa tuntung adzan. Diriwayatkan bahwasanya siapa yang berbicara ketika ada seruan adzan dikhawatirkan akan kehilangan iman. Jadi bila ada orang adzan jangan bapandir. Berarti bila hendak bapandirnya imbah tuntung adzan. Dikhawatirkan jadi ditakutkan bila orang adzan kita bapandir, ditakutkan kita ini kehilangan iman. Kehilangan iman yang paling berbahaya ketika sakarat. Ketika kita hendak meninggal dunia lalu kita kehilangan iman, itu paling berbahaya. Dianjurkan hendaknya memakai selendang, sorban dan menggunakan siwak pada saat hendak melaksanakan sholat. Sunat tak berselendang atau bersorban di kepala. Berselendang itu baik di pohon gulu digantung kayak ini atau di bahu kiri atau di bahu kanan boleh. Bersorban, berbolang di kepala, sunnah juga tak. Mau hendak mengamalkan itu, mun kita nang kada alim ini paling nyaman sorangan. Sorangan di rumah, sembahyang duha kah, sembahyang tahajud, sorangan. Atau naik ke masjid tadudi deh bapak bang. Namanya naik berdahulu kepala berbolang, sedangkan kita kada ada kebisaan apa-apa asa gairah. Kalau kopi nadi palar buhannya. Apalagi hari Jumat, memang hari Jumat itu sunnah lah, sunnah bersorban, berbolang di kepala itu sunnah. Cuman diatur-atur posisi duduk. Berbolang artinya dipinjung-pinjung aja, ibarat hendak disap muka di ujung-ujung situ gin. Ini berbolang muka mimbar berduduk. Hatib sakit parut, napa ada? Jebuhannya siapa ganti hatib? Nambah bulang nih bang jebuhannya. Awak kada bisa napa-napa, napa habar. Nah, aliham. Jadi supaya jangan menimbulkan fitnah kaitan jadi lebih baik kita napa ngarannya? Bari-arit aja kayak itu nah. Hendak menggawi sunnahnya di rumah-rumah aja gin, sorangan sembahyang tak. Salangka-lengkapnya pakaian ada apa-apa ya. Kita sorangan. Kepala berbolang, bahu berselendang. Ya lengkap nih. Di rumah ada apa ya. Jangan bini asa tuan guru laki kok apa di rumah mami bini ayo kayak itu. Yaitu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ujar Nabi, la yusalliyanna ahadukum fit thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian melakukan sholat dengan hanya satu lembar kain tanpa sesuatu yang menutupi pundaknya. Itu salah satu dalil kita disunnahkan bersurban. Jarang lah kita tak pakai. Ibnu Asakir meriwayatkan sebuah riwayat, ia menyatakan salat sunnah atau salat fardu dengan memakai sorban lebih utama 25 kali dibanding dengan salat tanpa sorban. Untunglah. Salat Jumat dengan memakai sorban lebih utama 70 kali lipat dibanding dengan salat Jumat tanpa memakai sorban. Nah ini dalilnya nih. Jadi hari Jumat berbolang di kepala atau berselendang di bahu. Jangan kade aja sih. Sembahyang 5 waktu gin jaga kawa kita berselendang terus gitu nih. Nah ini bagian daripada sunnah lah, sunnah. Amalakan nih. Munnya kada tak amalakan apa munnya membahanu kada apa-apa juga. Penting mengamalkan gitu nah, bisa mengamalkan. Ulun gini membahanu aja juga. Bahanu karancakan kakak ini Apalagi bila baca ramah tuh lah, bila baca ramah tuh begamis sudah nih. Bebulang di kepala, hendak morok selendang di bahu tuh asa kayak apakah? Asa tak lalu jagau. Asa lah ini ulun aja pang lah, ini pangrasa ulun gitu nah. Ini bukan berarti menyalahi sunnah kada lah, cuman maksud kita tuh bagian daripada ya rasa-rasa kada beadab lah diri sendiri kayak itu nah. Nang babal ilmu pengetahuan lalu sudah begamis bebolang andaki pulang selendang di bahu asa jagau benar. Asa jagau kayak itu nah. Ada foto ulun nang bisa dijual buhannya rejento tuh jagau benar ento. Mana begamis
bebulang di kepala, beselindang, beserungkoi pulang di kepala. Jurang. Asa jago bener bang itu talalu jago bang itu, para saulun lah, para saulun. Makanya ulun jarang nangka itu rajin. Bila ulun bakopiah aja bagamis bisa ya rajin beselindang di bahu, jarang aja juga nang kayak ini nah tanah kuler lah kayak ini ya purok kopiah turun naik lagi. Simpel aja tah. Mohon wah ini tuan guru banyak anu juga kada tapi anu toh berpakaian napina dinas resmi itu jarang. Asa anu jar asa berat bawaan ya. Jadi ulun ada bisi anu nih anu salah satu perguruan juga nih. Sidin tuh bulang halus di kepala. Halus saja. Julen manu sidin kenapa kak pian ini artinya bebulang halus di kepala kada hendak malilit nang ganal tanah. Anu aja sidin. Aku mun malilit ganal tuh bisa cuman asa barat sandangan aja sidin. Sandangannya asa barat bila malilit di kepala ganal tuh berarti seakan-akan membawa ilmu yang besar kayak itu nah. Karena kan patokannya orang kita nih bila bebulang tuh alim. Kan kayak itu patokan di wadah kita. Walaupun mun orang Arab itu bebulang kayaknya al imamatu tijanul Arab janabi. Imamah itu kan mahkotanya orang Arab. Jadi orang Arab itu bebulang biasa aja. Ada orang kita nih fungsinya lain. Memang asalnya bolang itu sunnah, tapi ketika dipakai di tempat kita, orang kita tuh menganggap bolang itu simbol orang alim. Jadi pokoknya bila wani masang bolang berarti alim, kayak itu tuh wadah kita. Lalu orang wadah kita nih masang kayak apa kayak itu nah. Mun orang nang masih perasaan hati ini bujur-bujur anu tuh kada wani makai nang gana-gana tuh nah. Lilit julun pian to alim, lilit julun gana-gana dek aja sidin. Dua nih aku aja asa barat sandangan aja. On sidin to alim sidin bisi pesantren. Alim benar sidin. Dah hendak melilit bagagandal aja sidin. Asa gair aku aja. Asa talalu barat bawaan gitu aja. Ah itu sidin tak. Jurang mun pian kada wani gandal makin ulun makin nyae. Nah, makanya kita ini kan halo sebolang. Tapi melihat di bila ulun malilit di kepala ini ya halus saya. Tuan nih nang kono nang 5 meter 7 meter dililit kepala tuh. Tuan nih. Kawan di pondok rajin ada nang saking handaknya nang kayak ulas tilam itu dililit ke kepala. Ulas tilam tuh dililit ke kepala kayak cupikan genalnya. Lawan muha kita nih dasar kada pas lah mun kayak muha ulun lah. Kada cocok bebulang ganal tuh. Masa kayak apakah? ada orang bebulang ganal tambah bungas di kepala. Ada seorang kada bungas. Coba mau ulun melilit ganal bulang di kepala sako tertawaan pian melihat ulun. Ada baik lagi jadinya. Nah tuh kada bagus pulang. Maulah orang menghina diri kita ngarannya. Ada baik. Berpikir-pikir ya sambil. Sunnah ya sunnah, tapi pakaiannya tuh wadah kita nih bahaya karena wadah kita nih orang menganggap bila bebulang tuh alim gitu nah. Lawan guru-guru wah ini banyak nang simpel benar pakaian. Di Jawa tuh alim-alim benar loh di Jawa kayak buhan Gus Baha, Gus Kausar, alim-alim benar buhan sidin tuh cuma ya pakaiannya baju koko kadang-kadang baju kemeja, habis itu kopiah hirang, kopiah Haji Imeng dah. Maka kayak itu wae buhan sidin. Di anda aja sorban di bahu tumatnya turun akan sidin tak asa kayak apakah lah. Banyak nang simpel wah ini tah guru-guru kita banyak nang simpel cuman ada ulama sebagian mengatakan bila bakopiah putih sama menduduki kedudukan imamah di kepala. Jadi misalnya kita bakopiah putih nih. Nah, kita bakopiah putih nih sama aja menduduki dengan imamah. Artinya sama aja lawan belilit di kepala kayak itu nah. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salah." Sekiranya tidak akan memberatkan umatku, tentu aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak melaksanakan sholat.
Salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bighairi siwak. Satu kali salat dengan bersiwak lebih utama dari 70 salat tanpa siwak. Di dalam kitab Al-Majmu' An-Nawawi mengatakan disunnatkan untuk mengenakan 2 lembar kain pada bahunya. Apabila tidak ada, hendaklah menempatkan tali di situ agar tidak kosong jasidin. Dan makruh tidak memperdulikan hal itu, sama makruhnya dengan membiarkan kepala dalam keadaan terbuka. Kita ke masjid tapi kada berkopiah, nah itu makruh. Nah naik ke masjid bejambul aja makruh jasidin. Nah kecuali orang nang memang wajib kada berkopiah, nang kayak orang beihram. Sayyidin ini beihram ambil mikot, maka kada boleh berkopiah. Bila berkopiah melanggar aturan ngarannya, menutup kepala ketika berihram. Munnya kita nih beihram kada napa-napa, artinya kada ada ujur jo, masuk ke masjid pasanglah kopiah supaya rapi, supaya bagus. Nawan rambut simpun bila berkopiah tuh, apalagi rambut panjang. Munnya kada berkopiah kena sujud rambut lah gugur menutupi muha. Rambut panjang misalnya buat di kopiah simpun jadinya bagus kayak itu. Guru kami Ibnu Hajar mengatakan memakai sorban dan bersiwak adalah disunnatkan walaupun sesudah masuk ke dalam sholat, apabila hal itu memungkinkan dengan sedikit gerakan. Sampai ke itu tuh disunnahkan lah. Misal nih pian sembahyang berhadapan lawan dadayan atau di higa sini ada dadayan, di dadayan tuh ada selendang. Sedangkan pian ini sembahyang kada berselendang, Allahu Akbar. Di higa ini dadayan. Sampai jar Ibnu Hajar tetap disunnahkan mengambil selendang nang di dadayan yang memungkinkan dengan gerakan nang sedikit. Oh parak aja, ambil juhud. Sambil berdiam, hanya anda ke bahu. Selendang, sampai ke itu disuruh. Disunnahkan jalsidin. Sorbannya jauh bener. Sembayang di masjid, sorbannya di rumah, kejauhan ngarannya. Ada usah diambil lagi. Kejauhan. Juga disunnahkan memasang sutrah. Sutrah itu sejenis pembatas. Tinggi 2/3 hasta, menempatkannya di depannya sejarak 3 hasta. Oleh orang yang hendak sholat. Sutrah itu ditempatkan di hadapannya untuk menolak orang yang hendak lewat di depannya. Dengan itu maka batasan sutrah itu tidak boleh dilewati oleh orang lain. Di dalam syarah Al-Imam Al-Baghawi menyatakan apabila imam menetapkan batasan bagi sholatnya dengan sebuah tongkat atau benda lain, maka makmum tidak perlu menancapkan kayu atau benda-benda lainnya. Yaitu karena ada riwayat dari Abu Daud bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an, fa illam yajid falyansif 'asan, fa illam yakun ma'ahu 'asan falyakhtut khattan, tsumma la yadurruhu ma marra amamah." Apabila salah seorang dari kalian melakukan sholat, hendaklah ia menempatkan sesuatu pada bagian depannya. Apabila tidak tersedia, hendaklah ia menancapkan sebatang tongkat. Apabila tongkat tidak ada padanya, hendaklah ia menggariskan sebuah garis. Kemudian apapun yang melintas di hadapannya, maka tidak akan merugikannya. Jadi orang hendak sembahyang itu sunnah di hadapan itu diandaki sutrah, pembatas sholat. Tujuannya untuk apa? Menyuruh agar menjaga agar orang kada melewati itu. Karena bila ada orang melewati orang lagi sembahyang, itu sebenarnya Nabi lebih afdol batahan 40 tahun berdiri daripada melewati orang sembahyang. Kawan menyunat dilalui di hadapan. Cuma maksudnya tak masuk di dalam sutrah tadi kayak itu nah. Jaka meja ini nah diulah sutrah.
amparai tempat sejadah di mukanya anda kimija. Nah itu pang sutrah kita. Mun orang hendak lewat di depan sini boleh asal jangan menjejak di sini. Bila menjejak di sini haram hukumnya. Bila lalu di situ ada apa kawan sembahyang di sini kita lalu sini ada apa nya bergaris dan ini garis sejadah nih itu masuk sutrah haratnya. Nang paling nyaman benar itu bila sembahyang di hadapan tihang. Paling nyaman hadapan tawing, paling nyaman siapa nama lalu dede tuh di hadapan tihang tuh hari Jumat misalnya pian mampar sajadah ampar di hadapan tihang kalau betah apa orang melalui mun di wadah kita rasa kada mungkin pang jarang terjadi coba pian tak ke Makkah coba pian tak ke Madinah ada aja nama jejak sajadah kita lagi sembahyang. Nah makanya bilanya kita lagi sembahyang itu ada artinya orang nang lewat tahane nah artinya aku nih sembahyang nah tahan nih kayak itu. Sementara Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Rasulullah, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innahu huwa syaitan." Jesiden. Ujar Nabi, apabila salah seorang dari kalian melakukan salat di hadapan sesuatu yang membatasinya dari manusia, kemudian ada seseorang yang hendak melintas di depannya, hendaklah ia menolaknya. Nah yalah, kita mampar dah sejadah, bebatas dah ampun kita. Kadang sandal kita andaki pulang di hadapan. Apalagi bakorinah dasar ada nang kita tajak di hadapan tuh. Lalu orang nih hendak menjajak sembahyangan kita. Nah tahan nih. Ini bila dianu itu orang paham jadi jauh tuh orang. Di Makkah di Madinah tuh kita rancak nang itu lagi menyunat mau orang lalu tahane hendak lalu situ mau pindah mengaras no tiwas mengaras. Apabila orang itu enggan artinya tatap nih sudah kita tegah tatap meranjah hendaklah ia memeranginya. Oh mak ini sadis ini makanya itu tadi. Sebab jika tetap demikian orang itu adalah setan. Tahu pada orang sembahyang dilalui setan itu aja Nabi lo madahkan itu setan itu. Sudah kita tahan nah kiri kanan hendak lalu kada masih juga pao tampulo mengarasinya hendak menjejak juga orang sembahyang digayai bakorinah lah sajadah orang dibuati makinnya itu setan beikung berarti lanjang pulang di sajadah tuh pas bener tuyul kawan tuh kawan laknat ngarannya. Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi minal ithim lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Sekiranya orang yang hendak lewat di hadapan orang yang sedang sholat itu mengetahui dosa apa yang akan menimpanya, niscaya ia akan berhenti atau menunggu 40 tahun akan lebih baik baginya dibanding lewat di hadapan orang yang sedang sholat itu. Jakainya tahu dosanya, hadanginya 40 tahun gin, orang tuh kada ampe sembahyang hadanginya aja. Saking kadahakonnya menjajak sajadah orang. Bila kita menjajak sajadah orang, dosanya ganal benar. Al-Imam At-Tabarani menjelaskan bahwa sutrah imam juga merupakan sutrah bagi orang yang di belakangnya. Namun kita jadi makmum itu kada perlu membawa sutrah sorangan. Karena sutrahnya kita tuh ya imam. Jadi bilanya orang berimaman, sutrahnya si makmum ini, dindingnya si makmum ini ya imam. Sebanyak apapun makmumnya, dindingnya ya imam sudah. Adapun si imam dindingnya ya maulah seorang bah dindingnya apakah di muka atau parak lawan dinding kalangsong atau maulah apa ngarannya ada spesial sutrahnya kayak itu nah penghalangnya di muka. Juga sunat membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan istighfar masing-masing 10 kali apabila hendak melakukan sholat. Bila hendak sembahyang subhanallah 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 hendak. Alhamdulillah jarang kita amalkan lah
asa tahu aja tah. Jarang tak amalkan. Artinya mun ada toh misalnya nang tuntung adzan lalu baca Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 10 kali dibacanya. Betul astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 10 kali, dah apa sarahinya Yaitu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sin dari Ummu Rafi', ia berkata, wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku suatu amal yang mana Allah akan berkenan memberikan pahala kepadaku. Rasulullah bersabda, apabila engkau hendak melaksanakan sholat, bertasbihlah kepada Allah 10 kali, bertahlillah, bertahmidlah, bertakbirlah, beristighfarlah masing-masing 10 kali. Sebab manakala engkau bertasbih maka Allah akan berfirman, ini untukku. Apabila engkau bertahmid maka Allah akan berfirman, ini untukku. Apabila engkau bertahlil maka Allah berfirman, ini untukku. Apabila engkau beristighfar maka Allah berfirman, tentu aku mengkaruniakannya kepadamu. Nah itu. Jadi ini sebahagian daripada sunnah-sunnah di dalam sholat, sunnah-sunnah sebelum sholat ataupun sunnah-sunnah di dalam sholat. Gini situ aja dulu. Minta ridho, minta halal, minta maaf. Karena kita sambung bulan gini loh. Tanggal 3 Agustus para 17-an dah. Udah kerasaan 17 Agustus pulang. Berapa no umur Indonesia? 68 lah. Berapa? 80. Berapa? 80. Berapa Pak Kadir? Berapa? Tahun tadi 79 lah. Ya. Tahun tadi 79 berarti tahun 80. 80 tahun Indonesia merdeka adalah alhamdulillah. Jaka manusia itu Tuhan ada tak? 80 tuh kai-kai sudah tak? Alhamdulillah 80 tahun dah kita Bapak Ibu sudah merdeka, bersyukur alhamdulillah merdeka. Jakanya kada merdeka ada apa bicara mah nang ini. Bahnu di sariki Belanda, bahnu didatangi Jepang. Bukan bepatak. Ada pulang pesawat, bukan pulang. Kayak itu Bang Bahari jar. Jadi orang Bahari itu ya ajaib. Sambil buka kayak itu ya sawat aja mulah anak. Itu orang Bahari itu. Arwah nini itu bagi saya kayak itu. Jar arwah nini. Bila ada pesawatnya, bukan kami aja. Bila ada pesawat, bukan kami aja. Kabadang tagah nih. Bukan. Jadi bilanya sudah aman, keluaran. Hanyaran. Cuman enak kayak itu nah. Hebat juga. Ada yang 10 anak. Sawat aja. Sambil bubukahan aja tak. Jangannya paninian kita tuh hidupan sampai wah ini sako sajurut anak zaman kemerdekaan. Nyaman mulah anak wah ini ya lah. Damai, tidak ada mengganggu lagi. Aja ingin situ dulu. Minta ridha, minta halal, minta maaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابتنا في ديننا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات ترك المنكرات وحب المساكين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من عذابك نستجير وصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.